Kita tahu bahwa konsekuensi dalam ngeprint uang dalam jumlah yang banyak tentunya ada, yaitu inflasi. Dimana kalau misalnya harga Apple itu udah setara sama misalnya 1 juta dolar, dolar itu udah nggak ada artinya. Nah, ini beberapa negara yang udah terjadi sebenarnya, seperti contohnya Argentina, Venezuela, dan kita lihat juga di Zimbabwe. Jadi uang itu di sana udah digambar-gambar, dibuang-buang di jalanan, orang pakai gotong-gotong, pakai truk. Kenapa? Karena uang itu udah nggak ada artinya ketika udah terjadi namanya hyperinflation. Nah, sebenarnya uang itu adalah tolak ukur value. Anggap fiat itu seperti tolak ukur value yang terus tergerus dari inflasi. Di chart ini ya kalian bisa lihat dari USD Relative Purchasing Power. Jadi dia nilainya terus tergerus turun. Untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke pertanyaan fundamental, yaitu apa itu uang, kita harus lihat uang seperti ini. Kan uang itu kita tahu bahwa itu adalah tolak ukur value ya. Tapi apa sebenarnya value itu sendiri? Jadi kayak misalnya kita balik ke zaman dulu, kita tinggal di sebelah sungai. Kita punya dua opsi untuk misalnya mau nangkap ikan. Kita mau keluarin banyak waktu kita untuk nangkap pakai tangan, atau kita buang misalnya 3 jam, 4 jam waktu kita untuk cari kayu, ya, bikin kayunya jadi tajam, bikin rapih jadi tombak. Jadi kita nangkap ikannya ntar ke depannya lebih gampang. Nah, tombak ini memiliki value. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu untuk bikin tombak ini. Jadi sistem barter itu misalnya orang punya apel berapa, tuker sama tombak yang kita bikin buat dia gampang nangkap ikan. Jadi sebenarnya konsep value dari paling dasar adalah waktu. Nah, sebelum tercipta uang, untuk penukaran value atau waktu ini, orang menggunakan yang namanya emas. Emas atau bahkan kain di zaman 130 BCE China. Jadi waktu itu masih zaman di Cina pakai kain. Tapi akhirnya ini kita menggunakan yang namanya emas. Dulu sempat juga pakai garam. Yang paling lama, yang standard test of time itu adalah logam mulia atau emas. Nah, tapi pertanyaannya kenapa dari emas itu bisa berubah ke uang kertas ya? Kenapa dari emas bisa berubah ke fiat? Karena kalau misalnya gini, kita mau beli kopi deh. Kita mau beli kopi, itu harganya 1 keping emas. Tapi 1 keping emas itu value-nya terlalu tinggi untuk secangkir kopi. Jadi yang dilakukan apa? Tercipta bank pertama itu karena kepingan emas itu ya dititipin di bank. Terus mereka keluarin note. Mereka keluarin note bahwa 1 kertas ini menjamin kalian punya 1/10 dari kepingan koin tadi. Ya, jadi 1/10 ini bisa dipakai untuk beli kopi. Karena kalau tukar sama 1 keping terlalu banyak kan. Jadi dia bikin ini adalah perjanjian, ini kalian punya 1/10 dari emas kepingan tadi. Itu diciptakan uang kertas itu pertamanya karena kayak gitu. Jadi uang itu pada konsep dasarnya itu adalah sebuah store of time. Contohnya apa? Kalau misalnya gini, kita mau beli makanan ya, kita mau beli makanan dari Gojek. Kita keluarin uang untuk bayar drivernya, kita keluarin uang untuk bayar makanannya. Makanannya kita bayar ke restoran yang itu mereka punya banyak chef di sana misalnya. Kita bayar ke drivernya untuk tukar waktu apa? Untuk kita nggak usah ngambil ke restorannya, jadi kita bayar driver Gojek. Waktu driver Gojek. Jadi yang kita bayar sebenarnya adalah waktu, dan uang itu adalah store of time. Nah, kita kan udah dapat gambaran ya tentang apa itu uang sebenarnya. Tapi kita harus tahu siapa sebenarnya yang mengontrol semua uang ini. Ini dimulai sejarahnya tahun 1694, di mana Inggris itu perang selama 50 tahun berkelanjutan. Akibatnya apa dari perang